Kembali di Corporate Action pemirsa, potensi pertumbuhan jasa marga sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis jalan tol. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham jasa marga bersama Head Research Samuel Sekuritas Surya Dharma. Selamat pagi Pak Surya. Pagi Cakri. Pak Surya, kalau melihat kinerja jasa marga ini kita langsung terbayangkan jalan tol, pembangunan jalan tol begitu. Per kuartal naik, tapi secara year on year justru menurun. Apalagi kita melihat selama pandemi ada PSBB, kita sempat ada PSBB ketat begitu. Apalagi khususnya waktu Lebaran kemarin tidak ada penggunaan jalan tol hampir sama sekali. Ini seperti apa Anda melihat dari kinerja dari jasa marga sendiri untuk saat ini? Kena sih ya, kena banyak ya dengan negara PSBB ya. Jadi pada kuartal 2, apalagi pada waktu PSBB diperketat itu drop banget ya pendapatan dari jalan tol ini. Tapi Q memang udah agak ada perbaikan walaupun secara secara normal mungkin belum kembali secara seperti sebelumnya ya. Tapi ada perbaikan lah. Tapi memang kalau kita lihat pendapatan jalan tol berarti drop ya. Waktu 9 month itu drop sekitar berapa tadi 15% kali ya. Nah, apalagi yang ada pendapatan dari konstruksi yang turunnya lebih banyak lagi ya. Turunnya mungkin hampir 90%, tapi itu kan marginnya nggak terlalu banyak lah kalau konstruksi ya. Jadi kalau kita lihat memang pendapatan tol yang lebih penting ya sebenarnya kalau buat jasa marga ya. Yang sangat tertekan begitu ya. Tapi setidaknya dari konstruksi ini cukup ada sokongan begitu kalau untuk perseroan sendiri dibandingkan kalau tidak bisa berharap selama pandemi ini untuk penggunaan jalan tol. Konstruksi turunnya lebih banyak sih. Konstruksi lebih banyak turun, oke. Cuman karena marginnya tuh kan tipis ya, jadi mungkin nggak terlalu terpengaruh juga ya. Jadi turun banyak dari pendapatan, tapi ya di gross profitnya mungkin ya nggak terlalu banyak lah. Yang lebih kerasa sebetulnya di jalan tol ya. Karena kan margin mereka tuh kan cukup besar ya di sana, bisa 40%-an ya gross profitnya, gross profit marginnya. Jadi kalau penurunan itu cukup dalam ya, itu berarti kan kena juga ya. Apalagi jasa marga ini kan sekarang kan memiliki beban hutang yang cukup banyak ya. Karena ada peningkatan di tahun lalu itu sekitar, kalau nggak salah tambahan itu sekitar 18 triliun ya. Jadi ada penambahan itu, kemudian juga ada pembayarannya di net masih 15 triliun ya, berarti tambahan hutang. Jadi beban bunga dari jasa marga ini kan menjadi naik ya, jadi meningkat ya tahun ini ya. Tapi di sisi lain kan pendapatannya kan turun. Pendapatannya turun, kan? Berkurang, ya. Baik. Jadi beban bunga ini yang bikin labanya kenapa jadi tergerus ya, jadi tinggal 51 miliar ya. Kan kalau tahun lalu kalau kita lihat kan 1,5 triliun ya labanya ya. Jadi memang drop banyak itu terutama sih gara-gara beban bunga juga kalau saya lihat ya. Oke. Pak Surya, kalau melihat beberapa bulan lalu jasa marga ini sempat merombak jajaran direksinya. Ini cukup mempengaruhi tidak? Sejauh mana Anda melihat ya? Ada tidak dampak terhadap kinerja perseroan? Nggak secara langsung ya. Kan kalau perombakan itu kan secara rutin kan memang dilakukan kan. Misalnya sudah masa pejabat sudah selesai gitu ya. Tapi kan memang isunya itu kan lebih kepada pengelolaan jasa marga ini kan besar sekali ya. Jalan tol konsesi yang dikelola itu sekarang kan kalau saya baca kan 1.619 km kan. Yang dimiliki itu kan sekitar 1.191 kilo ya. Jadi banyak sekali ya, itu kan luas sekali ya yang dikelola ya. Walaupun yang beroperasi mungkin baru 1.485 km ya. Tapi kan itu kan besar sekali ya. Kemudian juga kan dengan adanya yang jalan tol yang dimiliki, berarti kan mereka sebagian juga kan mendanainya kan lewat perbankan juga ya, sama obligasi mungkin ya. Jadi itu memang bebannya tuh tambah besar ya kalau misalnya yang ditambah lagi hutang yang juga besar, ya. Semakin membesar juga bebannya untuk saat ini ya. Betul. Oke, kalau Anda melihat sentimen positif dan negatif dari yang kira-kira membayangi kinerja dari perseroan sendiri apa untuk kita melihat di masa pandemi ini dan mungkin kita lihat ke depannya di 2021 ada banyak proyek jalan tol juga yang sudah mulai dilakukan begitu on progress, seperti apa? Positif dan negatif ya dari perusahaan sendiri, dari kinerjanya. Salah satunya kan yang tadi yang Cakri sempat utarakan juga yang jalan tol dari Gede Bage ya, Tasikmalaya Cilacap itu kan besar sekali ya, di atas 54 triliun ya biayanya ya. Jadi itu kan dengan sendirinya juga kan tentunya bakal perlu pendanaan juga ya. Kalau misalnya mereka ingin mencoba ikut serta juga ya dalam pemilikan, misalnya saya nggak tahu mereka ikut serta dalam pemilikan apa enggak. Tapi kalau misalnya itu juga yang terjadi, mungkin juga kan ada kebutuhan tentang dana ya.
Cuma juga ada berita bagus juga sih sebetulnya di beberapa waktu terakhir ini karena pemerintah kan mengumumkan membentuk sovereign wealth fund ya. Sovereign wealth fund ini kan akan istilahnya apa ya? Mungkin nantinya kan akan mengambil alih aset-aset yang berharga termasuk di BUMN juga ya. Jadi misalnya jalan tol diambil alih, tentu saja beban bunga itu juga akan berkurang juga dengan pengambilan alih itu kan. Jadi itu yang membuat hal positif juga ke depannya jasa marga untuk jasa marga ya. Terus sisi lain juga dengan adanya vaksin, misalnya kan vaksin udah mulai udah mulai ada titik terang efektivitas begitu. kita di atas 50% ya. Pfizer juga udah dapat izin buat distribusi di Eropa misalnya kan. Itu juga membuat orang-orang mungkin nanti jadi semakin lebih berani ya, lebih yakin untuk keluar kan. Jadi diharapkan juga akan memberi efek positif juga untuk jasa marga ya. Oke, ada efek-efek positif dari sisi lain begitu, dari vaksin juga ini bisa mempengaruhi dari kinerja perseroan ya. Sebenarnya kalau kita melihat resiko jangka panjang dari bisnis jasa marga sendiri dalam hal apa saja, dalam sektor apa saja kalau Anda melihat ya Pak Surya? Terutama sih beban bunga ya, beban bunganya ini kan beban bunga, ya beban bunganya kan tinggi ya, beban bunganya itu tinggi jadi kalau saya hitung-hitung ya beban bunga itu dibandingkan dengan pendapatan di luar konsumsi ya, itu tuh sekarang udah sekitar 40% ya. Sedangkan kalau tahun lalu itu mungkin 20% lebih ya. Jadi itu memang kan beban yang cukup tinggi ya. Kalau misalnya beban bunga ini bisa dikurangi ya dengan seperti tadi diambil alih oleh SOF misalnya kan sebagian jalan tolnya nggak semua ya. Itu juga mungkin diharapkan kan bisa lebih bernapas ya. Karena saat ini kan debt equity-nya dari jasa marga ini cukup tinggi juga ya. Jadi memang isunya lebih ke situ sih. Kalau dari segi kualitas sih seperti kita tahu kan paling berpengalaman ya di jalan tol ya. Orang nggak ada yang bisa meragukan lah kalau jasa marga dari sisi pengelolaan sih udah paling jago lah kalau saya bilang sih ya. Oke, baik. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita terkait seperti apa kinerja dan juga pergerakan saham dari jasa marga. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi.